tanpa harus repot-repot mencari di Google atau bagaimanapun ya. Supaya lebih paham dengan penjelasan guru. Baik, terima kasih. Kita mulai tentang bab pertama. Sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu bergerak dengan menggunakan otot dan tulang. Nah, ini ada orang lagi main basket ya. Nah, main basket ini bolanya di dribble ya. Di trouble itu kemudian diloncat, dia melompat dengan bantuan otot untuk melempar bola masuk ke dalam ring basket. Ini salah satu alat gerak yang digunakan adalah otot dan tulang. Nah, otot itu bergeraknya secara aktif, sedangkan tulang bergeraknya secara pasif. Jadi, yang paling banyak bergerak adalah otot, bukan tulang. Ingat, bukan tulang ya. Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia yang kita bahas adalah tulang, sendi, atau persendian, atau kita kenal namanya artikulasi, otot, atau kita kenal namanya daging. Kalau kamu makan daging ayam, itu adalah otot ayam. Misalkan kamu beli pecel ayam malam-malam habis maghrib atau habis isya. Bu, bang, beli pecel ayam. Dada atau paha? Beli yang paha. Yang kamu makan adalah daging atau otot. Ya. Kemudian upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kita bahas yang pertama adalah tulang. Ya. Sebenarnya kalau misalkan sudah normal, belajarnya harus menggunakan alat peraga. Di sekolah kita sudah punya alat peraga tulang ya. Buatan. Bentuknya mirip seperti manusia. Di laboratorium IPA. Ya, yang pertama adalah tulang atau kita kenal namanya rangka. Nah, rangka di tubuh kita itu ada 3 bagian. Ada rangka kepala, ada rangka badan, dan rangka anggota gerak tubuh. Jadi kamu kalau nggak kelihatan tulisannya bisa di zoom pakai jari kalian ya, di zoom saja. Biar kelihatan tulisannya. Di sini ada rangka kepala yang pertama. Di rangka kepala itu ada yang kita kenal namanya tulang tengkorak. Ini namanya termasuk tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi organ otak. Otak kita itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Ternyata di tulang tengkorak ini ada bagian-bagian tersendiri. Yang pertama ada namanya tulang dahi. Ini tulang dahi atau jidat kalian. Kemudian tulang pelipis letaknya ada di belakang telinga. Kemudian ada lagi tulang baji. Ini tulang baji kalau kalian sakit kepala, migrain atau apapun. Itu di sebelah kanan, depannya telinga atau di belakangnya mata. Tulang baji kanan dan kiri. Kemudian ada lagi tulang air mata. Ya. Tulang air mata kita kenal namanya ethmoid. Jadi kalau kamu sedang sedih, nangis, gelisah, galau, ataupun sedang bucin bahasanya ya, kamu sedang merasakan kesedihan, putus asa, kamu sedang bahagia mengeluarkan air mata. Air mata kamu disimpan di dalam tulang air mata. Ingat itu ya, ditampung di situ. Kemudian ada lagi tulang hidung atau kita kenal namanya nasal. Tulang hidung, kemudian ada lagi tulang pipi atau tulang pipi kanan dan kiri kita. Kalau kita senyum, pipi kita ada yang lesung, ada yang bulat. Nah, ini tulang pipi. Kemudian lagi ada tulang rahang atas, yaitu di bagian gigi bagian atas. Ada lagi tulang rahang bawah, bagian gigi bawah. Nah, kemudian di belakangnya ada yang namanya tulang ubun-ubun. Di bagian otak bagian tengah atau di bagian belakang. Dan tulang kepala belakang bagian bawahnya, ini adalah bagian dari struktur rangka kepala atau struktur tulang kepala manusia. Paham sampai sini semuanya jelas? Oke ya. Tulang dahi, tulang pelipis, harus hafal ya, tulang dahi, tulang pelipis, tulang baji, tulang air mata, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, ya, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Ya, kalau bayi itu nggak boleh dipegang lama-lama ubun-ubunnya. Kalau bayi, tulang ubun-ubunnya masih lunak karena dia termasuk ke dalam tulang rawan.
Kenapa rawan? Karena dia masih proses perkembangan. Tidak boleh digerakkan terlalu keras karena dapat membuat struktur tulang berubah. Jadi ntar kepalanya jadi peang. Tahu peang? Hah? Jadi jangan ya, jangan terlalu keras memegang tulang kepala bayi. Karena tulang ubun-ubunnya masih lunak ya. Kemudian yang kedua adalah rangka bagian badan. Ini rangka bagian badan kita ini ada yang bagian atas dan bagian belakang. Dan bagian bawah. Rangka badan kita ini yang pertama ada namanya tulang dada. Ini dada kita. Dada kita itu kalau kamu lihat wajah saya ada di Google Meet, saya menampilkan wajah ya di situ. Ini tulang dada kita ini melindungi organ jantung. Jadi jantung kita ini dilindungi oleh tulang dada. Ternyata tulang dada itu ada yang namanya tulang dada bagian atas, namanya kepala dada. Ada lagi tulang hulu badannya. Nah, di bawahnya lagi ada lagi tulang tajuk pedang. Nah, ini tajuk pedang itu bentuknya kayak pedang, lancip di bagian bawah sini. Nah, ini tulang tajuk pedang. Kemudian, di bagian tulang dada tadi sudah Pak Fajar jelaskan, ada yang kita kenal namanya tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini melindungi organ yang sangat penting juga. Namanya paru-paru atau pulmo. Ya, pulmo itu paru-paru. Atau bahasa biologinya paru-paru. Nah, paru-paru ini ada di sebelah kanan dan sebelah kiri lapisannya. Lembar. Dua lembar ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Paru-paru ini dilindungi oleh tulang rusuk tadi ya. Ternyata tulang rusuk kita ini ada 3. Ingat itu ada 3. Tulang rusuk yang pertama namanya tulang rusuk sejati. Apa namanya? Tulang rusuk sejati. Letaknya di bagian depan sini. Di bagian depan. Nah, di bagian tulang. Ini yang kayak ada garis-garis ini nih, kecil-kecil nih. Nah, ini tulang rusuk sejati. Ada sebelah kanan dan kiri. Nah, tulang rusuk sejati jumlahnya ada 7. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. 1, lingkaran. 2, ya. 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di urutan yang ketujuh, ya, ini ternyata adalah gabungan yang kita kenal namanya tulang yang kedua. Tulang rusuk palsu. Apa tulang rusuk apa? Palsu. Jadi saya minta kalian ada interaksi ya. Tulang rusuk palsu ini yang ketujuh. Kenapa palsu? Karena yang ketujuh ini menyatu dengan tulang yang lainnya. Lihat, perhatikan ya. Ada 3 tulang di sini yang menyatu dengan urutan tulang yang ketujuh ya, tulang sejati ya. Nah, ternyata di tulang rusuk palsu di belakangnya ini ada tulang rusuk melayang di belakang ini. Jadi tulang rusuk ada 7, 1, 2, tulang rusuk sejati ada 7 karena berpasangan sejati ya. Sedangkan tulang rusuk melayang ada 2 kanan dan kiri di urutan ke-7. Dan di tulang rusuk palsu tadi ya maksudnya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga tulang rusuk melayang. Kalau tulang rusuk melayang kamu perhatikan gambar saya di belakang sini ada 2 tulang, 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya tulang rusuk melayang. Jadi ada 2 tulang rusuk melayang di bagian belakang, kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seorang dokter atau seorang manusia yang ingin dioperasi oleh dokter bagian paru-paru atau bagian jantungnya yang mau dilihat dioperasi, biasanya dokter akan memotong bagian tulang rusuk sejati di bagian tengah ini. Karena ini tulang rawan, lunak. Jadi dipotong menggunakan alat bedah, gunting bedah, kemudian dipotong, kemudian dibuka. Kalau mau dipasang lagi akan dijahit digip semacam kawat yang dikaitkan ke dalam tulang. Ya, itulah bagian tulang rusuk ada 3. Tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Oke, selanjutnya di bagian rangka bagian badan ada yang kita rangka bagian badan. Ini bagian tulang belakang atau kita kenal namanya vertebrata. Tulisannya V, vertebrata. Ada apa saja di situ? Ada tulang leher, ya, tulang punggung, tulang pinggang, dan tulang kelangkang atau kelangkang di dekat tulang kemaluan. Ya.
Kelangkang itu dekat juga dengan tulang ekor. Ternyata kita ini juga punya tulang ekor. Nah, yang pertama kita bahas adalah tulang leher. Tulang leher kita berjumlah 7 ruas tulang leher. Ada berapa? 7 ruas tulang leher. Dari mana, Pak? Dari tulang atlas. Nah, tulang atlas ini fungsinya untuk menyangga tulang tengkorak kita tetap tegak berdiri di atas. Di sini ada tulang atlas di belakang. Supaya apa? Membantu menyangga, memperkuat tulang tengkorak dan mampu menggerakkan tulang leher kita. Supaya dapat berputar, bisa kelihat ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Kalau lihatnya ke belakang, kepalanya sengkleh. Gitu ya. Oke, itulah jumlah tulang leher yang ada di tulang tengkorak kita. Sebentar. Masih terlihat di layar HP kalian? Masih terlihat tidak? Masih ya. Sebentar saya tampilkan lagi. Agak sedikit sinyalnya lemot. Sinyalnya terkendala. Oke, ini dia. Nah, ini dia tadi ya tulang rangka. Ya, tulang rangka tadi kita lanjut ke tulang leher ya. Ada tulang atlas, yang kedua tulang pemutar tadi atau kita kenal namanya tulang aksis. Tulang aksis ya namanya ya. Kemudian yang kedua adalah tulang punggung. Tulang punggung berjumlah 12. Ya, berjumlah 12. Berjumlah 12. Ingat tadi, tulang leher ada 7 di belakang dari leher sampai kamu perhatikan gambar wajah saya di belakang ya di Google Meet. Sampai ke 7 leher. Kemudian yang selanjutnya tulang ruas tulang belakang ini tulang punggung jumlahnya ada 12. Tadi ada 7, tulang leher 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian tulang punggung ada 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini tulang punggung ya melekat atau berlekatan dengan tulang rusuk kita. Karena ada berapa? Ada 12 berpasangan dengan apa namanya tadi? Dengan tulang rusuk ya, tulang punggung kita. 12 ruas tulang belakang. Kemudian bawahnya lagi tulang pinggang. Tulang pinggang jumlahnya ada 5. 1 2 3 4 5. Jumlahnya 5 ruas tulang pinggang kita. Kalau lagi pegel, encok, kebanyakan duduk, ya itu termasuk tulang pinggang kita. Ada ruas tulang belakang. Ya. Kemudian dari tulang pinggang ada 5, di bawahnya lagi tulang kelangkang kita ada 4. 1 2 3 4. Kelangkang kita di bawahnya dihubungkan lagi dengan tulang ekor. Ya, untuk menyangga di bagian bawah ada tulang ekor, nah, jumlahnya ada 4. Jadi tulang kelangkang ada 4, tulang ekor ada 4. Bersatu di dalam gelang panggul. Panggul kita ya. Jadi jumlahnya ada berapa? 7 tambah 12 berapa kira-kira? Ayo. Halo. 7 tambah 12 berapa ya? Enggak ada yang bisa jawab? Anak-anak? Halo? Hah? 7 tambah 12, 19. Ditambah berapa lagi? 5. Tulang pinggangnya 5 berapa? 24, betul. 24 ditambah tulang kelangkang kita ada 4. Berapa? 28, betul. 28 ditambah tulang ekornya ada 4. 28 tambah 4 berapa? 32. Betul. 32? Oh, 32. Oh my god. Ya, jadi ingat ya, tulang pinggang, ulangi lagi, tulang pinggang jumlahnya 5, tulang kelangkang jumlahnya 5. Ada yang kurang ya. Tulang kelangkang bukan 4 tapi 5. Tulang leher 7, tulang punggung 12, tulang pinggang 5, tulang kelangkang 5, tulang ekor 5. 7 tambah 12 berapa tadi? 19.
19. 19 ditambah tulang pinggang kita ada 5. 24 ya. 24 ditambah tulang kelangkang kita 5. 24 tambah 5 berapa? 29 ditambah tulang ekor kita 4. 4 ruas tulang ekor. 33. Jumlahnya adalah 33 ruas tulang belakang. Dari mulai tulang leher sampai tulang ekor kita. Paham ya? Oke. Kemudian di bagian rangka badan, bagian punggung, kita masuk ke bagian tulang bahu. Nah, ini tulang bahu ini ada 2 tulang. Tulang selangka dan tulang belikat. Apa namanya? Tulang selangka dan tulang belikat namanya. Nah, tulang selangka, sebentar. Mana tadi ya? Nah, tulang selangka itu, nih kamu perhatikan, adanya di depan sini nih. Bentuknya kayak huruf S. Kamu pegang coba rasakan. Kamu lihat coba tampilkan layarnya, ya. Di sini ada bentuk kayak tulang selangka di sini. Kamu pegang di sini ada bentuk kayak huruf S di sini. Ada nggak kira-kira? Ada 2, kanan dan kiri. Ini namanya tulang selangka yang menyangga tulang bahu. Kemudian di belakangnya ada tulang belikat di belakang sini. Ada tulang belikat atau tulang belikat itu tulang punggung nih sini. Kanan dan kiri bentuknya kayak segitiga di sini. Kanan dan kiri. Ya, paham ya? Bisa kamu rasakan kan? Ya, itu namanya tulang belikat dan tulang selangka yang berada di tulang bahu, tulang bahu kita. Ya, kita kembali lagi ke presentasi. Nah, ini dia tulang belikat tadi ya, dan tulang selangka. Kemudian kita masuk ke tulang bagian punggung ya, tulang di duduk, tulang duduk. Nah, di mana sih letaknya? Di bagian bawah nih. Tulang rangkaian bagian bawah ini ada tulang usus ya. Tulang usus. Kemudian ada lagi tulang kemaluan. Nah, ini kamu harus tahu nih. Tulang usus ini letaknya untuk meletakkan usus besar. Ya. Usus-usus lainnya. Kemudian ada lagi tulang duduk. Nah, kalau kamu duduk atau kamu lagi tiduran tiba-tiba didudukin sama adiknya, lancip pantatnya gitu ya, tulang duduknya lancip. Nah, ini tulang duduk. Ada lagi tulang kemaluan. Nah, ini tulang kemaluan kita ini untuk menyangga alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita, ya. Ini tulang kemaluan, ya. Ini belakangnya tadi tulang ekornya, ada 4 di sini. Kemudian kita masuk ke anggota gerak bagian atas dan bagian bawah. Yaitu bagian tangan dan bagian kaki kita. Di bagian tangan ada bagian bulatan dari sendi peluru tulang bahu nih. Ada sendinya, nanti kita bahas tentang sendi ya. Di sini ada tulang lengan atas. Ini lengan atas. Kemudian tulang lengan bawah. Nih tulang lengan bawah yang bawah ini. Ini siku ya, siku. Bawahnya tulang lengan bawah. Di tulang lengan bawah ada 2 tulang di sini. Ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Perhatikan di sini. Tulang pengumpil dan tulang hasta. Nah, di tulang pengumpil ini menghubungkan ke ibu jari. Atau jempol. Ya, jempol kalian itu. Di sini ada 2 tulang ya. Tulang tadi tulang pengumpil menghubungkan ke ibu jari atau jempol, sedangkan tulang pergelangan tangan menghubungkan ke 4 jari kita. Namanya tulang hasta. Tulang hasta itu menghubungkan ke 4 jari, sedangkan tulang pengumpil menghubungkan ke 1 jari jempol, ya. Jadi ada 2 tulang di sini. Tulang hasta menghubungkan 4 jari, tulang pengumpil menghubungkan ibu jari. Jadi saya harap kalian perhatikan ya, nanti akan saya beri pertanyaan kepada kalian dan saya akan tanya secara acak. Berarti yang nggak bisa jawab, dia yang tidak memperhatikan. Ya. Kemudian tulang bagian kaki, bagian bawah. Ya, oh ya ada yang ketinggalan di sini tulang bagian tangan atas. Itu ada tulang pengumpil tadi, tulang hasta, kemudian tulang pergelangan tangan. Ini tulang pergelangan tangan kita, termasuk tulang yang pendek ya. Kemudian tulang-tulang telapak tangan. Nah, ini tulang telapak tangan kita. Kemudian ada lagi tulang
ruas jari-jari tangan. Kalau kamu zikiran la ilaha illallah atau istighfar alhamdulillah 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 gitu ya. Ada 3 ruas di sini setiap jarinya 1 2 3 1 2 3. Ya. Itu adalah tulang jari tangan. Kemudian kita masuk ke tulang paha. Di tulang kaki bagian bawah ada tulang paha. Ya, di bagian bawahnya tulang paha. Kemudian lagi tulang tempurung lutut atau dengkul, ya. Tulang tempurung lutut untuk membantu menggerakkan tulang bagian bawah. Kemudian lagi tulang kering dan tulang betis. Ternyata tulang betis lebih kecil dibandingkan tulang kering. Tulang kering ini termasuk dia kurangnya kandungan pembuluh darah. Tulang kering biasanya suka sakit kalau kepentok meja atau bangku. Pernah nggak kalian kepentok bangku atau meja kena tulang keringnya di depan? Sakit gak kira-kira? Sakit ya? Biasanya kalau main futsal, iya betul, 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 betul. Biasanya kalau main futsal, kalau pakai pelindung futsal deker ya namanya ya. Ya, deker kan? Ini buat menghindari dari cedera pada tulang kering ya. Nah, ini kemudian bawa lagi tulang pergelangan kaki. Nih, bawahnya tulang pergelangan kaki, kemudian tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Inilah rangka anggota gerak bagian tangan dan bagian kaki kita. Ya, itulah penjelasan dari rangka gerak atau tulang. Oke, kita lanjut ke yang kedua, namanya sendi atau persendian. Kita kenal namanya artikulasi. Artikulasi atau sendi, sendi adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang lainnya untuk melakukan pergerakan. Nah, di sini ada 3 sendi. Ada sendi mati atau kita kenal namanya sinartrosis. Yang kedua, sendi kaku namanya amfiartrosis. Dan sendi gerak namanya diartrosis. Ya, sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Ya, sendi ada 3. Sinartrosis atau sendi mati. Sendi mati ini dihubungkan antara tulang dengan tulang yang sendi ini tidak dapat bergerak atau sendinya mati. Ada tulang dengan serabut-serabut penghubung tulang. Biasanya dihubungkan dengan sutura. Sutura adalah sendi mati yang biasa terjadi di dalam atau berada di dekat tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak itu ada kayak garis-garis, ya garis-garis zigzag gitu. Nah biasanya itu sendi mati, menghubungkan antara otak yang satu dengan otak lainnya, dibungkus oleh tulang-tulang itu, tulang tengkorak. Kemudian yang kedua namanya sendi kaku. Sendi kaku ini kita kenal namanya amfiartrosis. Menghubungkan tulang dengan tulang, tapi di sini ada serabut penghubung tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan. Berarti ini agak lentur, tapi di sendi kaku ini dia hanya bergeraknya sangat terbatas. Sangat terbatas, tidak bisa leluasa bergeraknya. Ya. Namanya sendi kaku. Ada di mana? Contoh di tulang, sendi-sendi ada di jari, di pergelangan tangan, kemudian di punggung ya atau di tulang belakang. Ini namanya sendi kaku. Kemudian yang ketiga, yang mungkin kalian tidak asing lagi mendengarnya, waktu dulu kelas 5 SD, mungkin di pelajaran IPA, pernah dijelaskan tentang macam-macam sendi ya. Ada sendi gerak nih, namanya diartrosis. Berarti sendi ini dapat bergerak secara leluasa, secara bebas. Ada 5 sendi. Yang pertama, namanya sendi geser. Yang kedua, namanya sendi engsel. Yang ketiga, namanya sendi putar. Yang keempat, namanya sendi peluru. Yang kelima, namanya sendi pelana. Kamu perhatikan gambarnya yang sedang bergerak? Nah, itu adalah contoh-contoh bagian dari sendi gerak. Kita bahas satu persatu. Ini ada gambarnya seperti ini ya. Ini sendi engsel, tangan kita kalau lagi ditekuk. Ini sendi geser, jari kita. Ini sendi putar. Ini sendi peluru, peluru. Kaki kita. Dan sendi, apa nih kira-kira nih ya. Nah, kita lanjut ke sendi geser dulu. Yang pertama, namanya sendi geser.
Berarti sendi geser ini artinya adalah ya, sendi yang menghubungkan, yang dapat menggerakkan atau menghubungkan antara tulang dengan tulang dengan pergerakan bergeser sedikit atau bergeser secara tidak leluasa. Artinya dia dapat bergerak tapi sangat terbatas. Contohnya apa? Tulang belakang kita, tulang vertebrata kita. Dia bergeraknya sangat terbatas. Atau dia dapat bergerak tapi hanya bergeser sedikit saja. Ya, tulang belakang kita di sini nih, kalau kamu suka linu, pegel, dikeretek-keretek gitu ya. Dikeretek-keretek abal-abal tuh biasanya kamu keretek, kemudian kamu akan merasakan sendi geser, kemudian dia akan merata kembali. Kemudian yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel bergeraknya dengan cara seperti engsel pintu. Pintu itu kan bisa dibuka ditutup ya, ada engsel pintunya di situ. Itu contoh ya. Nah, sendi engsel ini bergerak dengan satu arah. Dengan satu arah. Sendi engsel ini dapat bergerak dengan cara dibuka ataupun ditutup. Contohnya adalah lutut dan bagian siku. Lutut atau dengkul dan bagian siku atau sikut. Nah, ini siku kita. Kalau kamu lihat di tangan saya, nih kamu lihat, perhatikan gambar, kelihatan nggak saya ada wajahnya di situ? Kelihatan ya? Nah, di situ kan ada sendi engsel nih. Ini tangan saya, lengan atas dengan lengan bawah ini ada siku. Ketika dia bergerak ke dalam atau tertutup, ya, ini namanya sendi engsel satu arah. Satu arah atau ke belakang, luruskan lagi namanya satu arah. Sendi engsel. Ya, ada lutut dan ada juga tulang paha dengan tulang kaki bagian bawah, tulang tempurung dan tulang betis. Nah, ini dihubungkan dengan sendi bagian lutut ya, atau tadi tempurung lutut ya. Itu namanya sendi engsel. Kemudian yang kedua adalah sendi putar. Berarti dia ini dapat berputar. Apanya berputar? Ya, ciri-cirinya adalah kemampuan untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar. Atau kita kenal namanya berotasi. Ya, rotasi dari tulang satu dengan tulang lainnya. Sendi putar. Contohnya apa? Contohnya adalah di bagian leher kita. Leher kita ini dapat diputar. Satu. Ya, perhatikan gambarnya. Atau wajah saya. Dua. Jadi namanya sendi putar. Dapat berputar. Ya. Contohnya tadi di leher, sendi putar ini yang membuat bagian kepala kita ini bisa bergerak memutar. Yaitu sendi putar. Kemudian yang keempat, namanya sendi peluru. Sendi peluru biasa kita kenal ya, atau kita kenal namanya sendi yang bergerak ke segala arah, namanya sendi peluru. Berarti sendi itu dapat bergerak ke segala arah. Bisa ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke samping, ke atas atau ke bawah. Ini namanya sendi peluru. Nah, sendi peluru juga termasuk gerakan memutar, tapi sendi peluru bukan sendi putar, tapi sendi peluru bergerak ke segala arah. Ya, dia ini memiliki rongga yang ujungnya membulat nih. Bentuknya kayak bulat kan gini. Rongganya membulat seperti bola. Ya. Sendi peluru ini terletak di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Ya, dengan tulang paha. Contohnya adalah sendi pada bahu kita. Ini bahu. Bahu saya nih, kamu lihat di layar saya. Bisa ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke bawah, dan ke atas. Ya, dia dapat diputar, tapi bukan sendi putar. Ini sendi peluru, bisa ke segala arah. Kalau kamu nembak pakai peluru, pakai tembakan biasanya bisa ke arah, bisa ke segala arah. Ya, ke depan, kanan. Ini bahu kita dengan lengan atas. Atau tadi panggul ya. Ya, tulang panggul kita ya dengan tulang paha kita. Ya, jadi dia dapat, kaki kita bisa diluruskan ke depan, ke belakang ya, ke kanan, ke kiri, ke samping. Nah, ini tulang panggul dan tulang paha kita dihubungkan seperti tulang bahu kita. Ini namanya sendi peluru.
peluru atau sendi yang bergerak dengan segala arah. Yang terakhir adalah sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang ke berbagai arah. Ya, tapi di sendi pelana ini kita kenal namanya sendi dua arah atau bergerak hanya dua arah saja. Ya, yaitu ke samping, kiri, dan kanan. Nih, lihat gambarnya ya. Sendi pelana hanya bergerak ke samping dan ke kanan, kiri, dan ke kanan. Nah, karena ini sendinya fleksibel, sendi ini bergerak juga bisa seperti memutar. Contohnya sendi pelana pada pangkal ibu jari kita. Ya, pangkal ibu jari atau jempol kita nih, jempol. Kamu lihat jempol saya atau kalian punya jempol, jari kita, digerakkan bisa ke depan dan ke belakang. Ke depan, ke belakang ya. 1 2 1 2 1 2 1 2 ya, bisa ke depan dan ke belakang. Paham ya sampai sini ya? Contohnya ibu jari kita. Ibu dua jari ya. Itu yang kedua tentang sendi. Tadi yang pertama tentang tulang atau rangka, yang kedua tentang sendi, dan yang ketiga adalah otot. Otot kita ada 3. Ini ABC harusnya ya. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya. Otot polos, ini seperti tulisannya salah ya, saya perbaiki dulu sebentar. Ini otot jantung ya. Otot jantung. Yang B. Kemudian yang C adalah otot lurik. Nah. Tadi nama lain dari otot apa tadi? Daging ya. Daging. Jadi kalau kamu ke pasar, disuruh ibu kamu beli daging ayam ya. Berapa bu? 1 kilo. Kemana? Ke pasar komplek. Atau ke pasar Legoa. Atau ke pasar Lontar. Berapa belinya? Beli 3 kilo. Sampai pasar, bu, beli otot ayam. Mana ada yang bilang beli otot ayam ya? Pasti bilangnya beli daging ayam. Nah, yang kita makan adalah otot. Sebenarnya sama artinya ya, nggak beda jauh ya. Otot ayam sama daging ayam. Nah, kita bahas di otot ini. Ya. Otot ada 3. Ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Ya, otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Yang kita akan membahas tentang perbedaan dan ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya apa saja di otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, ini dia. Otot polos ini adalah otot yang berbentuk gelendong dengan ujungnya runcing atau lancip. Ujungnya runcing ya atau lancip dan bergelendong atau menonjol. Ternyata otot polos ini memiliki inti sel atau nukleus. Memiliki inti sel yang terletak di tengah. Letaknya di tengah nih inti selnya otot polos. Jadi kalau mungkin dulu kelas 7 pernah membahas tentang organel sel. Waktu itu Pak Isan kalau nggak salah pernah suruh buat kalian organel sel pakai bola ya. Ya nggak sih? Pakai bola, pakai lilin ketek, atau pakai sejenisnya ya. Pakai styrofoam ya. Pakai gabus gitu ya. Gambos gitu ya. Nah ini contoh otot polos ya. Inti selnya di tengah. Nah nukleus. Kan ada organel sel ada nukleus. Ada ribosom, ada lisosom, ada retikulum endoplasma, ada aparatus Golgi, ada banyak. Tapi yang termasuk di sini adalah nukleusnya. Inti selnya memiliki inti sel satu yang terletak di tengah. Kemudian yang ketiga, sitoplasma atau cairan sel plasmanya tanpa garis melintang yang jelas. Jadi di sini tidak ada garis nih, lurus polos saja bentuknya. Sitoplasmanya. Kemudian cara kerjanya bekerja secara involunter atau di luar kehendak manusia. Jadi otot polos ini bekerja tanpa disadari oleh manusia. Namanya involunter. Ya.
Kemudian kecepatan kontraksinya adalah bersifat lambat. Sifatnya sangat lambat. Ya, berkontraksinya sangat lambat. Kemudian kemampuan berkontraksinya adalah mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Ya, jadi kemampuan kontraksinya ini adalah dia ini bekerjanya sangat lama tapi tidak mudah lelah. Contohnya di mana? Contohnya di dinding penyusun organ-organ dalam. Ada organ hati, organ paru-paru, organ usus halus, usus besar ya, lambung. Nah, ini letak dari otot polos. Bentuknya polos, bersifat lambat, ya, berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Paham ya sampai sini ya? Sebentar, saya mau keluar dulu. Kamar mandi dulu. Oke. Yang berisik. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sorry, tadi keluar dulu bentar. Oke, tadi sampai di masih mendengar suara saya? Masih. Oke, sorry agak nunggu lama ya. Jadi ada otot polos, berkontraksinya dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Letaknya tadi di usus halus, usus besar ya, dan sebagainya. Di dalam organ tubuh, sistem pencernaan kita. Kemudian otot jantung. Otot jantung ini nukleusnya atau inti selnya berada di tengah. Bentuknya di tengah.
berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang menyatu. Bercabang dan menyatu ya. Berbentuk memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Ya, memiliki inti sel berada di tengah nih. Jadi dia tuh punya semacam serabut-serabut bercabang ini, garis-garis ini. Kemudian sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Jadi sini ada sitoplasma, cairannya memiliki garis-garis yang jelas. Bekerja secara involuntar atau bekerja di luar kehendak manusia. Karena ini letaknya di otot jantung, maka jantung kita tidak dapat dirasakan kecuali kita sentuh pakai tangan kita. Tapi kalau kita diam saja, kita tidak bisa merasakan otot jantung kita sedang bergerak ya. Kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Ya. Bekerjanya secara kuat dan berirama. Artinya apa? Ketika kamu lari pagi, kamu buru-buru, maka jantung kamu akan memompa darah lebih cepat. Dak dikduk gitu ya. Tapi kalau kamu lagi jalan santai, istirahat, dia berkontraksinya, otot jantungnya berkontraksi dengan cara pelan atau santai. Ini namanya berirama. Kemudian kemampuan kontraksinya mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Lelah. Kenapa tidak mudah lelah? Karena jantungnya itu memompa dengan lama, dalam waktu yang sangat lama, tapi tidak mudah lelah selama dia hidup di dunia ini. Dia tidak mudah lelah kalau dia tidak terlalu cepat melakukan aktivitas. Ingat ya, jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Letaknya di mana? Letaknya hanya di organ jantung saja. Yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik itu, nah ingat ya, otot jantung itu bentuknya seperti bercabang-cabang, seperti batang pohon yang saling bercabang. Jadi ada batang pohon, dia itu kayak bercabang-cabang itu bentuknya, kayak punya ranting-ranting gitu. Tapi ini kan contoh saja, analoginya seperti itu. Namanya otot jantung ya. Yang ketiga namanya otot lurik. Dia ini tidak bercabang-cabang, tapi satu otot seperti ini. Nah, otot lurik ini berbentuk memanjang. Memanjang, silindris, dan serabut ujungnya tumpul. Jadi ujung-ujungnya ini tumpul. Tumpul seperti ini. Kalau tadi kan otot polos bentuknya polos. Kalau otot lurik bentuknya hampir sama dengan otot jantung. Cuma otot lurik ini bentuknya memanjang, tidak bercabang-cabang. Kalau otot jantung kan bercabang-cabang nih. Nah, di otot lurik ini memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi atau di samping. Nah, inti sel ini berada di samping-samping ini nih. Kalau tadi otot polos, nukleusnya di tengah. Kalau otot jantung, nukleus inti selnya itu di tengah, tapi kalau otot lurik, nukleusnya ada di samping, inti selnya ada di samping atau di tepi. Sitoplasma dengan garis melintang yang sangat jelas. Ya, sangat jelas. Kemudian bekerja secara volunter atau sesuai kehendak manusia. Jadi otot lurik ini bekerja secara berkehendak manusia. Contohnya saya mengambil handphone. Handphone saya ambil, HP saya ambil. Nah, ini saya bekerja secara sadar. Siapa yang bekerja? Yaitu otot lurik kita. Otot yang bergerak di dekat tulang. Yang menempel pada tulang. Ya. Kontraksinya bersifat cepat. Kemudian tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Jadi otot lurik ini bekerja dengan cara cepat. Kalau kamu ingin ambil buku dengan cepat. Tanpa harus berpikir lama, langsung diambil. Tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Jadi, otot lurik itu berkontraksinya dengan waktu yang sangat lama. Ya, selama dia masih hidup dan mudah lelah. Kalau semakin dia banyak bekerja dengan cepat, maka dia mudah lelah. Contohnya, ya ini menempel pada mana? Menempel pada tulang atau rangka. Jadi, otot lurik itu letaknya berada di tulang. Jadi kalau kamu selama ini makan tulang paha ayam, yang kamu makan adalah otot lurik, ya. Kalau kamu makan usus ayam, kamu makan otot polos. Kalau kamu makan jantung ayam, maka kamu makan otot jantung. Nah, inilah otot lurik yang menempel pada tulang. Tulang manapun yang bisa digerakkan. Kalau kamu tahu Agung Hercules, kemudian
Deddy Corbuzier, kemudian Aderai, pokoknya atlet-atlet yang badannya pada besar-besar karena sering main barbel gitu ya di gym, maka dia biasanya ototnya makin besar, masanya semakin besar. Nah, ini adalah otot lurik yang bekerja. Dia angkat barbel terus-terusan. Akhirnya ototnya semakin lama semakin berkontraksi. Karena sering berkontraksi, maka dia termasuk otot lurik. Paham ya sampai sini ya, jelas? Oke, ada yang ingin tanya dulu? Nah, kita yang terakhir, yang keempat, yang terakhir ini adalah upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Upaya menjaga kesehatan, yang pertama, kalau pagi, biasakan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Ya, jangan tiduran aja. Atau minimal ya sehari atau seminggu sekali atau seminggu 4 kali gitu ya. Jangan full seminggu nggak keluar pagi-pagi. Kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Ya. Kemudian memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Menghindari kebiasaan duduk yang salah. Nanti ada kita bahas tentang skoliosis, lordosis, dan kifosis. Salah duduk, duduk yang miring, duduk yang bungkuk, duduk yang tegak. Nah, itu ada istilah namanya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Melakukan olahraga secara teratur. Ya, seminggu sekali lah minimal 1 minggu. Atau kamu olahraga kalor laut. Atau ke Islamic Center. Atau ke Harapan Indah. Atau ke Hotel Indonesia tuh, Sudirman. Nah, itu melakukan olahraga secara teratur. Bersepeda bisa, berlari pagi bisa, berenang bisa ya. Memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini kiranya sudah dimengerti? Sudah ya? Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Nah, nanti kita akan coba untuk ada tugas lain buat kalian, yaitu merangkum materi yang sudah saya buat. PowerPoint yang tadi, yang sudah saya tampilkan, kalian rangkum. Kemudian kalian upload di Google Classroom, yang sudah saya berikan Google Form-nya. Sampai sini, saya beri batas waktu hanya ya, saya beri batas waktu hanya hari ini saja. Sampai jam 12 malam, jam 00.00 malam. Ya, jadi tidak ada tenggang waktu sampai berhari-hari. Saya yang memberikan waktu ini hanya sampai jam 12 malam saja, tidak besok, tidak juga minggu depan. Jadi hari ini yang saya berikan ya hari ini, tidak ada batas perpanjangan waktu. Itu saja yang dapat Pak Fajar sampaikan. Bisa dimengerti semuanya ya. Oke, saya akan bertanya kepada kalian. Erlangga kenapa keluar nih? Jangan ada yang keluar ya selama saya belajar. Selama kita belajar di sini. Saya mau tanya kepada siapa tadi ya di sini? Miftah, mana Miftah? Miftah ini cewek apa cowok ya? Perempuan ya Miftah? Oh, cewek. Tampilkan wajahmu Miftah. Pak Fajar mau tanya. Ya. Uh, apa? Mana Miftah kok nggak ada? Katanya cewek, benar cewek. Miftah, Pak Fajar mau tanya tentang IPA ini. Sebutkan sendi gerak pada manusia yang kita kenal namanya diartrosis. Apa saja sebutkan. Ya, silakan suaranya mana Miftah? Suaranya dinyalakan dulu mikrofonnya. Silakan. Miftah. Apa, Pak? Sebutkan sendi gerak diartrosis apa saja. Sebutkan sendi, macam-macam sendi gerak. Sendi gerak, Pak. Ya. Sendi geser, Sendi geser, sendi pelurus, sendi pelana. Ada berapa jumlahnya? Ada 5, Pak. Iya, betul. Terima kasih ya Miftah ya. Oke, mana sih wajahnya? Nggak ada wajahnya deh. Oh, ada ya. Oke, selanjutnya Evan Rizkullah, sekarang laki-laki. Evan, mana Evan? Evan, where are you Evan? Saya, Pak. Oke, yuk tampilkan wajahmu. Pak Fajar mau tanya ke kamu. Mana Evan? Oke, Evan, sebutkan bagian-bagian tulang yang saya tunjuk. Oke, Evan? Baik, Pak. Oke, lihat wajah saya ya. Kamu tampilkan wajah kamu juga nih. Ini namanya tulang apa ini? Evan?